Oke, kita tahu Sulawesi Barat itu indah banget kan? Tapi ternyata, di balik semua keindahan itu, ada sebuah perang senyap yang lagi terjadi. Ini adalah cerita tentang perjuangan melawan tuberkulosis, berdasarkan laporan terbaru mereka. Ini bukan sekadar angka dan data loh, ini adalah kisah nyata dari garis depan. Yuk, kita bongkar sama-sama. Coba Anda bayangin deh, Anda dikasih satu misi, cari lebih dari 5.000 orang yang sakit, tapi mereka ini tersembunyi di antara 1,5 juta penduduk. Tersebar di mana-mana, dari pesisir sampai ke pegunungan yang sulit dijangkau. Nah, inilah tantangan sehari-hari yang dihadapi para pahlawan kesehatan di Sulawesi Barat. Jadi seberapa besar sih sebenarnya masalah yang mereka hadapi ini? Mari kita lihat skala tantangannya. Ini dia angkanya, 5.051. Nah, yang perlu kita ingat, ini bukan jumlah pasien yang sudah ketemu dan dirawat ya, tapi ini adalah perkiraan jumlah total orang yang sakit TBC di seluruh provinsi. Jadi, setiap angka di sini itu mewakili satu orang, satu nyawa yang harus segera ditemukan sebelum penyakitnya menyebar lebih luas lagi. Dan menemukan mereka itu, wah, nggak gampang sama sekali. Petugas kesehatan itu harus loh menembus medan yang berat, kadang naik turun gunung, atau menyusuri pantai cuma buat sampai ke satu desa. Belum lagi, banyak warga yang mungkin nggak sadar kalau gejala yang mereka rasakan itu TBC, atau mungkin ragu-ragu buat periksa. Jadi ini perangnya bukan cuma lawan kuman, tapi juga lawan medan dan kondisi sosial. Terus, gimana caranya mereka melawan tantangan segede ini? Nah, mereka punya rencana pertempuran yang komprehensif. Strategi mereka itu dibangun di atas 4 pilar utama. Pertama, yang paling penting, temukan kasusnya. Jadi nggak cuma nunggu, tapi aktif mencari. Kedua, perkuat tim di lapangan, kasih mereka pelatihan biar makin jago. Ketiga, edukasi masyarakat terus-menerus. Dan keempat, cegah penularan baru dengan terapi pencegahan. Jadi ini benar-benar serangan serentak dari semua lini. Oke, strategi kan baru di atas kertas ya. Nggak ada artinya kalau nggak ada aksi nyata. Sekarang, mari kita intip apa yang beneran terjadi di garis depan. Garis pertahanan pertama itu ya di puskesmas dan rumah sakit. Anggap aja ini kayak jaring raksasa yang ditebar di setiap pintu masuk. Jadi Anda datang mau berobat demam, periksa kehamilan atau apapun, semua bakal ditanya dan di-screening gejalanya. Ini cara yang pinter banget biar nggak ada kasus yang kelewat. Tapi mereka nggak cuma nunggu di puskesmas loh. Begitu ada satu orang positif TBC, timnya langsung gerak cepet, udah kayak detektif medis. Mereka datengin rumahnya, periksa semua keluarga dan orang-orang yang pernah kontak dekat. Ini bener-bener kejar-kejaran sama waktu buat motong rantai penularan secepat mungkin. Aksi mereka juga fokus ke tempat-tempat yang rawan banget jadi hotspot penularan. Contohnya penjara atau pesantren. Kenapa? Karena di tempat sepadat itu, satu kasus aja bisa nyebar cepet banget. Makanya screening massal di sini jadi senjata andalan buat melindungi komunitas yang paling rentan. Dan lihat deh, perang ini nggak cuma terjadi di dunia nyata, tapi juga di dunia maya, di layar HP kita semua. Mereka pakai semua channel komunikasi, mulai dari radio buat yang di pelosok, sampai Instagram dan TikTok buat nyampe ke anak-anak muda. Pesannya satu dan jelas di mana-mana. Kenali gejalanya, jangan takut periksa, dan kalau udah berobat, tuntaskan sampai sembuh. Nah, setelah kita lihat semua kerja keras yang luar biasa ini, pertanyaannya kan, hasilnya gimana? Apakah semua upaya ini membuahkan hasil? Yuk kita buka rapornya bareng-bareng. Oke, kita mulai dari berita yang super bagus dulu ya. Angkanya keren banget, 97,6%. Artinya apa? Artinya, dari 100 orang yang berhasil didiagnosis TBC, hampir 98 orang itu langsung memulai pengobatan. Ini kemenangan besar. Ini nunjukin kalau sistem pendampingan pasien mereka itu jalan banget. Tapi, nah di sini nih tantangannya mulai kelihatan. Coba lihat grafiknya. Capaian Sulawesi Barat itu ada di angka 79%. Angka ini sebenarnya udah bagus, tapi target nasional itu 90%. Jadi masih ada gap, masih ada selisih. Dan celah inilah yang jadi PR besar mereka selanjutnya. Jadi, gap tadi itu artinya apa sih dalam angka nyata? Artinya ada lebih dari 1.000 kasus yang hilang di luar sana. Bayangin, 1.000 orang lebih yang mungkin sekarang lagi beraktivitas biasa, nggak sadar kalau mereka sakit, dan tanpa sengaja bisa menularkan ke keluarga, teman, dan tetangga mereka. Ini yang bahaya. Dan kalau kita gali lebih dalam lagi, kita nemuin data yang paling bikin khawatir. Lihat ini, kasus pada anak. Diperkirakan ada hampir 1.000 anak yang sakit, tapi yang baru ketemu dan diobati baru 217. Ini bukan lagi sekedar gap. Ini udah kayak jurang yang dalam banget. Ini adalah alarm paling kencang yang nunjukin kalau anak-anak jadi korban yang paling sunyi dari perang ini. Kenapa kasus anak ini jadi begitu penting?
Karena seperti yang ditekankan di laporan ini, setiap ada satu anak yang kena TBC, itu seperti cermin. Cermin yang ngasih tahu kita kalau ada orang dewasa di sekitarnya yang jadi sumber penularan. Jadi kasus anak ini adalah bukti paling nyata kalau api penularan itu masih menyala di tengah-tengah kita. So, dari semua data tadi, kesimpulannya jelas banget ya. Perjuangan di Sulawesi Barat ini udah nunjukin kemajuan yang luar biasa. Tapi, pertempuran ini masih jauh dari kata selesai. Jadi, kalau kita rangkum poin-poin kuncinya, sisi baiknya kemajuannya nyata banget. Hampir 8 dari 10 kasus berhasil ditemukan, dan hampir semuanya langsung diobati. Itu hebat. Tapi, sisi tantangannya juga nggak main-main. Masih ada 1000-an kasus dewasa dan lebih dari 750 kasus anak yang hilang. Dan yang paling penting untuk diingat, kasus anak adalah alarm keras, penanda bahwa penularan di komunitas itu masih aktif terjadi. Pada akhirnya, laporan ini tuh bukan cuma soal Sulawesi Barat loh, ini tentang kita semua. Kalau setiap anak yang sakit TBC itu adalah cerminan dari penularan orang dewasa di sekitarnya, pertanyaannya jadi berbalik ke kita kan? Bukan lagi cuma apa yang bisa mereka lakukan, tapi apa yang bisa kita semua lakukan untuk ikut memutus rantai penularan yang tak terlihat ini.